seluruh keluarga anggota muslimat itu berarti membawa setidak-tidaknya 2 atau 3, 4 orang di bawah pengaruh seorang anggota muslimat. Inilah kira-kira yang menyebabkan Kofifah Indar Parawansa mempunyai harga secara politik. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Ada hal yang menarik di dalam berita yang disampaikan oleh Jakarta Post, harian yang berbahasa Inggris, pada Selasa 16 Januari 2024. Sebuah gambar yang memperlihatkan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Keterangan gambarnya atau caption sangat menarik. Di sini akan saya bacakan. Warming welcome. Presiden Joko Widodo greets East Java Governor Kofifah Indar Parawansa on Monday after arriving at Juanda International Airport in Sidoarjo, East Java, in a working visit in the province. Di sini yang terlihat atau yang dikatakan oleh Jakarta Post adalah bahwa Presiden Jokowi yang menyambut kedatangan Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, di International Airport Juanda, Sidoarjo. Ada kata greets di sini. Itu menunjukkan bahwa yang aktif di dalam konteks ini adalah Presiden Joko Widodo, kendatipun Kofifah Indar Parawansa adalah seorang gubernur. Jadi sebenarnya lazimnya adalah Kofifah Indar Parawansa greets Presiden Joko Widodo. Jadi Kofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tetapi yang diberitakan oleh Jakarta Post justru Presiden Joko Widodo yang menyambut kedatangan Kofifah Indar Parawansa di airport seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, ini menunjukkan suatu hal yang kian lama, kian menarik perhatian orang, bahwa dalam dua tanda kutip pertempuran politik di dalam rangka kontestasi kepresidenan tahun 2024 ini itu semakin intens. Dan intensnya ini terutama terkonsentrasi di Jawa Timur, tentu juga di Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Tetapi kita lihat misalnya seperti yang diberitakan oleh Jakarta Post di dalam korannya, bahkan itu headline di sini dikatakan bahwa candidates tussle over East Java and new voters. Gitu. Artinya bahwa telah terjadi suatu intensifikasi pertarungan politik di Jawa Timur itu di dalam rangka memperebutkan hati para pemilih yang berasal dari kaum Nahdliyin atau dari kaum Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang bahwa presidenlah yang greet, ya, yang menyambut kehadiran dari Kofifah Indar Parawansa. Artinya di dalam konteks Jawa Timur ini, Kofifah Indar Parawansa benar-benar diwongke oleh presiden. Presiden sendiri, yakni Presiden Jokowi, dengan sengaja menyambut kedatangan Kofifah Indar Parawansa yang konon baru datang dari Saudi Arabia karena Kofifah Indar Parawansa melakukan ibadah umrah. Nah, kenapa tiba-tiba Kofifah Indar Parawansa diwongke? Karena untuk gampangnya,
pertarungan di wilayah Jawa Timur seperti yang pernah saya sampaikan di dalam sebuah wawancara di TV Kompas, itu adalah terra incognita, suatu wilayah yang agak susah dikenali, bahkan kemudian didefinisikan karena dominasi pengaruh Nahdlatul Ulama yang sangat dalam di wilayah tersebut, yang kata Kang Ison Basuni adalah wilayah ribuan kiai dan wilayah ribuan pesantren, sehingga kehadiran jumlah kiai yang begitu besar, lalu kemudian pesantren yang begitu besar itu mau tidak mau mempengaruhi political behavior, tingkah laku politik dan kecenderungan politik dari sebagian besar penduduk Jawa Timur atas pengaruh dari kaum atau dari kiai-kiai yang disebut sebagai pentolan atau tokoh-tokoh utama di dalam dunia kaum Nahdiyin. Harga dari Khafifah Indar Parawansa ini menjadi lebih tinggi karena Muhaimin Iskandar telah lebih dulu masuk dan berusaha membuat pengaruhnya penetratif jauh hari sebelum Khafifah Indar Parawansa menyatakan diri bahwa dia akan masuk menjadi pendukung resmi dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, kita sudah tahu bahwa Muhaimin Iskandar adalah calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan karena itu, kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan itu akan punya pengaruh yang cukup besar di dalam menggait atau membujuk massa Jawa Timur berpihak secara politik kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di samping Muhaimin Iskandar lebih dulu masuk, lalu kemudian memproklamasikan dirinya sebagai kontestan di tengah wilayah massa NU Jawa Timur, adalah juga Muhaimin Iskandar tidak datang dengan dirinya sendiri. Di dalam beberapa hal mungkin, kalau secara personal, mungkin pengaruh dari Muhaimin Iskandar itu tidak terlalu kuat seperti yang dibayangkan secara teoritis, maka yang membuat kehadiran Muhaimin itu lebih terasa kereng adalah karena dia memiliki partai politik. Kata memiliki mungkin tidak terlalu tepat. Yang tepat adalah memimpin partai politik, yaitu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang secara resmi di masa Kiai Abdurrahman Wahid itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi antara NU ya sebagai sebuah organisasi kaum Nahdiyin yang secara resmi melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Muhaimin menjadi suatu ikatan yang tidak bisa kita katakan lemah. Walaupun kini kita lihat pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Yahya Saqub itu berusaha menyapih PKB dari dukungan Nahdlatul Ulama, akan tetapi pada saat yang sama kita tahu melalui proses-proses kehidupan keseharian, terutama di dalam konteks finansial, pengaruh PKB pada tingkat bawah di kalangan kaum Nahdiyin cukup kuat, terutama di Jawa Timur. Kita lihat misalnya pertarungan ini semakin menajam ketika ketua wilayah NU Jawa Timur, yaitu Kiai Marzuki Mustakmar, itu dengan terpaksa dalam dua tanda kutip diberhentikan. Ini kata yang paling halus yang saya katakan, untuk tidak menggunakan dipecat dari posisinya sebagai ketua umum PW NU Jawa Timur, karena Kiai Marzuki Mustakmar tidak menyembunyikan kecenderungan politiknya kepada Amin, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, di dalam konteks inilah kemudian perlu sebuah gerakan yang hampir bersifat total. Di dalam pengertian ya, totalitas ini adalah bahwa seorang pemimpin pemerintahan
sekaligus kepala negara, yaitu Presiden Jokowi, dengan langsung atau tidak langsung, tetapi punya nuansa yang sedikit demonstratif, menyambut Khalifah Indar Parawansa yang baru pulang dari umrah. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini itu adalah sebuah tindakan ngewongke, di dalam bahasa yang harfiah, ngewongke Khalifah Indar Parawansa. Tetapi pada saat yang sama, secara diplomasi itu bisa kita anggap sebuah tindakan yang bersifat persuasif agar Khalifah Indar Parawansa bersedia masuk ke dalam golongannya. Nah, yang saya maksud golongannya ini itu memang interpretable, di dalam pengertian secara resmi yang maju di dalam kontestasi kepresidenan untuk memperebutkan salah satunya dukungan dari massa NU di Jawa Timur itu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan secara resmi pula Presiden Jokowi secara teoritis, resmi dan teoritis sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan kontestasi itu. Karena sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden Jokowi harus benar-benar bertindak sebagai pihak yang netral dari kontestasi kepresidenan yang sedang berlangsung sekarang ini. Tetapi hubungan antara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Jokowi berlangsung melalui hubungan darah antara Gibran Rakabuming Raka, sang putra, dengan Joko Widodo sebagai sang ayah. Dan karena itu bisa kita interpretasikan sikap ngewongke atau menghormati Khalifah Indar Parawansa, kendati pun dia dalam tanda kutip hanya seorang gubernur, itu adalah sebuah tindakan persuasif dengan motif-motif politik tertentu. Inilah yang membuat kami dari kolom Fakhri Ali menaruh perhatian yang agak khusus dari gambar maupun berita yang disampaikan oleh Jakarta Post tadi. Artinya, pertarungan di Jawa Timur mengalami pendalaman di dalam arti belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebab memang event pertemuan, event greeting atau greet, ya, penyambutan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kedatangan Khalifah Indar Parawansa itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah politik bukan hanya Jawa Timur, akan tetapi Indonesia as a whole, Indonesia secara keseluruhan. Nah, artinya ada sebuah kecenderungan yang pasti kita semua bisa menerka bahwa untuk mendapatkan dukungan NU bagi salah satu kontestan di Jawa Timur harus tetap menggunakan tokoh-tokoh NU itu sendiri. Tentu kita telah mengetahui Habib Lutfi itu sudah masuk menjadi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi kehadiran Habib Lutfi yang sangat kereng memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu masih dianggap belum cukup. Karena itu kehadiran Khalifah itu perlu sekali dan dianggap ya sesuatu yang bersifat decisive. Karena Khalifah adalah ketua organisasi muslimat yang secara teoritis berpengaruh terhadap masyarakat di Jawa Timur. Maksud saya adalah masyarakat kaum Nahdliyin. Sebab itu adalah organisasi yang mengakomodasi sebagian besar perempuan kaum Nahdliyin. Lalu kemudian diasumsikan kalau perempuan yang menjadi aktor utama di rumah tangga, maka pilihan-pilihan politiknya bukan hanya akan mempengaruhi anak-anaknya, melainkan juga suami.
Dan kalau kemudian massa dari muslimat ini cukup besar, maka seluruh keluarga anggota muslimat itu berarti membawa setidak-tidaknya 2 atau 3, 4 orang di bawah pengaruh seorang anggota muslimat. Inilah kira-kira yang menyebabkan Khafifah Indar Parawansa mempunyai harga secara politik. Tapi yang ingin kita tekankan di sini adalah bahwa sekali lagi kita lihat dinamika yang berlangsung di dalam NU, di dalam dunia kaum Nahdliyin itu tidak digerakkan oleh internal forces, kekuatan-kekuatan internal, melainkan digerakkan dari luar dunia Nahdliyin itu sendiri. Kasus yang baru kita bahas di sini, yaitu kasus kontestasi kepresidenan, itu membuktikan bahwa NU dan dunia kaum Nahdliyin secara keseluruhan itu baru pada tahap memberikan respons terhadap tantangan-tantangan ataupun persuasi-persuasi yang datang dari luar dunia itu, bukan merupakan perwujudan dari rekayasa kaum Nahdliyin itu sendiri.